Hai Sobat Trackbook, salam literasi. Hari ini tentunya masih bersama aku Velgi. Balik lagi ke podcast Bincang Literasi. Bincang Literasi ini tentunya adalah tempat di mana kita bisa mendengarkan dari sosok inspiratif, kisah-kisah inspiratif seputar literasi yang tentunya pasti akan menggugah semangat kita dalam memajukan literasi di Indonesia. Cila, ya nggak sih? Oke, nah sekarang hari ini kita kedatangan special guest yang sebenarnya dia ini adalah temanku juga ya, yang dulu bisa dibilang sampai sekarang sih sebagai role modelku dalam berkarir kayak ya, bisa dibilang kayak gitu. Langsung saja kita sambut. Welcome home Ines Selamelia Suseno. Hai semuanya, halo. Ines ini merupakan apa ya, Ines? Kamu mau dibilang apa sebagai freelance jurnalis, editor, or semuanya? Semuanya kayak semuanya jadi kerjain ya gitu. Aku Ines. Sekarang kesibukan aku tuh jadi freelance editor untuk platform ID Times Community dan juga freelance reporter untuk ID Times. Ya nulis-nulis juga gitu, jurnalis juga gitu lah intinya. Oke, boleh dong Nes, kita tuh penasaran banget sama perjalananmu karena yang aku kenal Ines yang dulu itu tuh semakin apa ya, semakin on fire gitu. Karena sejak SMA aku kenal Ines tuh adalah memang punya kebiasaan suka menulis ya. Dari SMA tuh suka nulis novel, suka udah nulis artikel bahkan dari SMA. Jadi aku kenal betul kebiasaan dia sejak SMA. Nah itu gimana sih Nes perjalananmu bisa sekarang itu, boleh di-mention nggak sekarang lagi bekerja atau freelance di mana? Itu tadi udah ID Times. Oh, di Identity Times sama ada di tempat lain atau? Enggak, cuma ID Times. Oke. Love Identity Times. Oke. Boleh Nes, tell me more about your path. Kalau jurnalismenya itu sebenarnya awalnya emang nulis artikel itu ya, emang coba-coba biasa gitu. Pertama coba-coba. Sebenarnya lebih kayak abis kelar sekolah nih ngapain nih ya, kita cari apa ya, tau lah ya, saya makan orang yang suka bereksperimen gitu. Jadinya kayak nyari apa gitu ya, kegiatan baru, terus nemulah ID Times, terus mulai nyoba nulis artikel di sana dan ternyata wah cocok nih, kayaknya besok kita kuliah jurnalistik aja apa ya gitu kan. Sempet kepengen PR nggak sih awalnya? Sempat kan? berpikir gitu, terus sempat berpikir mau apa kita ke FFTV-nya EKJ aja gitu. Itu udah banyak pertimbangan. Terus akhirnya ketika nulis artikel, oh cocok nih sama ini, kayak passionnya nemu nih gitu. Akhirnya mencoba nulis artikel, ya udah keterusan nyemplung sampai sekarang jadi jurnalis gitu. Oke. Kalau nulisnya, maksudnya nulis tadi kan seperti mention, aku mau pernah nulis novel gitu. Ada satu novel yang udah pernah diterbitkan. Awal mula kalau nulis itu memang karena emang dari kecil tuh udah suka baca gitu kan. Setelah ya mulai suka baca, akhirnya itu coba-coba lagi, kayaknya kalau baca doang kayaknya agak kurang gitu ya, kita coba nulis gitu. Terus ternyata nulis juga asik juga nih, ya udah keterusan apa jadi itu novel satu gitu. Iya, sampai punya beberapa warna pulpen gitu nggak sih buat menulis. Dan emang mungkin bagi orang yang nggak biasa nulis itu nulis itu merupakan suatu hal yang melelahkan. Tapi buat Ines, nulis itu apa sih Ines? Bisa relaxing kah atau lebih apa ya, bisa menyalurkan inspirasi yang ada di kepala sih sebenarnya. Jadi kalau kadang kan kita gini ya, pengen baca buku, pengen deh baca buku yang, atau misalkan baca novel yang ceritanya begini gitu, sesuai dengan kemauan diri sendiri. Tapi kok di pasaran nggak ada nih yang pas gitu. Nah akhirnya berpikir punya imajinasi sendiri, punya inspirasi sendiri. Ya udahlah, daripada nyari nggak ketemu-temu, mending nulis aja kita gitu. Yeah. Dan sekarang akhirnya jadi freelance editor di IDN ya. Nah itu gimana Nes? Kok bisa sih tiba-tiba nyangkut dan tembus di IDN gitu? Lu ngapain gitu, kayak apakah waktu itu setor artikel dulu atau lu di Pinang atau gimana? Coba ceritain Nes. Ya intinya adalah di Pinang. Jadi memang itu kalau nggak salah ini
kalau nggak salah ingat itu sekitar bulan November 2020-an gitu, pas zaman-zaman COVID lagi tinggi-tingginya waktu itu. Ditawarin kayak, Nes gimana kalau misalkan kamu bantu-bantu kita jadi freelance editor nih gitu. Terus kayak oke, boleh coba gitu. Biasa bereksperimen lagi gitu kan. Oke, boleh coba. Dan memang aku sempat nanya juga sih sebenarnya ke senior gitu kayak, kenapa akhirnya memilih aku gitu. Terus mereka bilang, iya karena tulisanmu tuh udah terbukti gitu, udah oke gitu. Jadi kayaknya kalau untuk ke tingkat editor kayaknya nggak ada masalah gitu kan. Jadi dipikir ya udahlah, kita tarik Ines aja. Toh juga memang beberapa kali ada, bisa dibilang apa ya, kayak perjalanannya oke gitu. Salah satu contohnya, aku pernah dapet award dari IDN Times untuk Best Article IDN Times Community 2019 waktu itu. Judul Judul artikelnya, bentar lupa judul. Kayaknya aku ada sedikit ingat potongan judulnya, ada mengangkat tentang seksual. Iya. Tentang Jugunianfu. Jugunianfu, apa pekerja seks komersial zaman Jepang yang tapi bukan pekerja sih, itu emang dipaksa gitu kan. Jadi waktu itu memang di IDN Times belum ada yang menulis tentang si Jugunianfu. Ya agak berani lah ya untuk menulis. Dobrak aja nih gitu dengan segala isu yang dibuat dan segala macam. Dalam waktu satu malam kurang lebih ada puluhan ribu orang yang baca, dan akhirnya itu dinobatkan jadi best article di IDN Times tahun 2019. Terus juga sempat dapat award Millennial of the Month-nya IDN Times juga. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Ines, guys. Saya ramein. Aduh, sebenarnya bangga sih. Maksudnya ya kenal Ines, punya teman yang aku kenal dulu gitu ya. Sekarang makin karirnya makin aja. Dan Nes, mau tahu deh, kalau misalnya selama jadi freelance editor gitu ya, terutama IDN itu memang kita kenal adalah media yang memang top lah, tier 1 nggak sih dia tuh? Aku nggak bisa bilang gitu ya. Nggak ada datanya nih. Nggak ada datanya, oke. Pokoknya gitu. lumayan sering inilah. Kalau untuk update berita tuh lumayan, mungkin bisa bilang kredibel lah, itu media kredibel. Dan lu tuh ada ini nggak sih, kayak dapet privilege selama jadi freelance atau editor tuh, privilege lu misalnya bisa ketemu someone gitu yang gimana? Pasti ya. Iya. Gimana apa aja sih yang lu dapet selama jadi ini? Privilege-nya ini kalau ngomong seriusnya bisa dapat banyak kesempatan yang nggak diduga-duga. Dalam arti misalnya gini, mungkin aku sendiri pun nggak pernah terpikirkan buat tiba-tiba wawancara artis luar negeri yang terkenal banget gitu. Itu kan tidak disangka-sangka, akhirnya opportunity itu datang ke aku. Terus tiba-tiba waktu itu sempat disuruh wawancara penyanyi Jepang. Terus ada satu lagi juga, dia tuh pernah main di Harry Potter, tapi lupa namanya siapa ya, lupa. Pokoknya ada satu, itu kan suatu privilege yang sebenarnya itu tidak disangka-sangka gitu. Bisa wawancara dengan artis dunia gitu. Terus dapat kesempatan buat pergi ke konser-konser, karena kebetulan aku megangnya entertainment, khusus entertainment dan Korea gitu. Jadi memang ya itu, pergi ke konser-konser yang mungkin tadinya belum pernah aku datengin, terus melihat banyak penampilan dari artis luar negeri, bisa foto bareng. Oke. Nggak, itu kalau foto bareng itu kadang kalau memang kita foto lah ya gitu buat kenang-kenangan nih, tapi nggak selalu minta foto bareng sama aja. Jadi Nes, lu tuh punya hobi, kesukaan lu kan K-pop ya, terus itu tuh bisa tersalurkan di idea ini. Kebetulan lo tuh ditempatkan untuk bagian nulis update tentang K-pop gitu ya, entertain. Jadi happy-nya dapet, cuannya juga dapet, nulisnya juga seneng ya kan. Ya, jadi oh my god, udah kayak menjiwai banget lah ini ya Nes ya. Udah mendarah daging, nyemplung ke udah tenggelam ini kayaknya. Kalau buku favorit lo apa Nes? Buku sekarang? Favorit kalau sekarang ini, kalau ngomongin buku favorit ini agak melenceng. Kenapa melenceng? Karena sejarah masih ya, gue bisa jawab nih ternyata. masih itu kalau buku favorit sebenarnya gue tuh suka banget
baca-baca buku sejarahnya, buku-buku sejarah, khususnya series konflik bersejarahnya Nino Octorino. Itu gue suka banget karena itu beneran kayak urutan Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Satu, Nazi dan segala macam tuh ada gitu. Cuman akhir-akhir ini kayaknya memang agak taubat gitu, bukan taubatnya gimana maksudnya. Karena sudah semakin tua, jadi ya refleksi-refleksi diri gitu, dan kayak akhir-akhir ini baca bukunya selain sejarah ada buku-buku kayak model introspeksi diri gitu. Self improvement ya. Iya, self improvement kayak gitu, kayak contohnya. Mari berubah menuju kebaikan. Di sini contohnya self improvement. Benar-benar ini kayaknya harus aku baca juga sih. Boleh. Bawa pulang nanti. Oh, boleh, siap ya. Nes, kenapa aku bisa jawab langsung sejarah? Karena aku termasuk salah satu temanmu yang jadi korban untuk mengikuti lomba sejarah pada masa itu. Kita sampai terbang, sampai keluar kota ke Bandung untuk mengikuti lomba sejarah. Dan itu aku nggak menyesali itu, Nes. Cuman itu adalah menyenangkan ya, karena harus keluar kota. Dan tapi sebelumnya aku dipush dulu nih sama dia. Ayo kita belajar. Dia bawa buku LKS sejarah itu, aku ditarik ke suatu ruangan yang hanya kita berdua dan bertiga ya, sama Virgin ya. Iya, itu dia memorable sih, Nes. Thank you banget. Itu mungkin berkontribusi untuk membentuk aku hari ini juga sih. Thanks to Ines. Tapi ngomong-ngomong, Nes, kamu tuh sebelumnya pernah denger Rekbook nggak sih? Atau hasil buku-buku Rekbook kamu pernah tahu nggak? Pernah, aku pernah lihat di IG story kamu. IG story ya. Iya, waktu itu jadi kalau nggak salah ada peluncuran buku Kenapa Layangan Itu Harus Putus ya. Benar banget. Iya, terus oke. Awalnya mikirnya tuh ini lanjutannya novel itukah gitu. Iya. Gitu kan. Terus pas ngeliat kok kayaknya enggak, terus akhirnya searching nih di Google, baca ininya, deskripsi bukunya gitu. Oh ternyata bukan, kirain lanjutan series yang itu diterbitkan oleh Rekbook gitu. Ternyata itu kisah lain, tapi sama-sama tentang perempuan gitu kan. Cuman kisahnya lain kan, itu kisahnya ibu-ibu Bayangkari ya kalau nggak salah. Betul. Ya, Berarti beneran tahu nih ya. Tapi kenapa kamu nggak datang, Nes, ke launching itu? Maaf, saya harus ada liputan. Kita di sini ada nggak sih bukunya, ada ya? Ini nggak sih ini Oke, ini ntar bawa pulang, Nes. Bawa, karena kamu sudah bisa menjawab. Kuis jadinya. Jadi berubah kuis. Oke, jadi kalau Rekbook itu, Nes, ini mungkin intermezzo aja. Intermezzo ya. Sebenarnya pengen kenalin Rekbook juga ke kamu sih sekalian. Jadi kita tuh memang publisher gitu ya, publisher buku. Ini salah satu di depan kita beberapa koleksi buku yang dipublish oleh Rekbook gitu ya. Dan kita tuh sangat open bagi teman-teman atau mungkin Ines yang mau setor naskah dan nanti kita terbitkan gitu. Kalau memang sesuai sama ininya. Kita kan ada kriteria. Betul. Sebenarnya kita tuh fokus ke hukum dan self improvement, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan ada kisah lain atau topik lain yang mau diajukan gitu. Jadi feel free untuk siapapun di luar sana yang punya hobi menulis, atau bahkan mungkin Ines sekali-sekali boleh kasih kirim naskahnya, nanti kita akan support untuk menerbitkan buku teman-teman kayak gitu. Inilah contoh buku-bukunya. Mungkin kalau misalkan hukum kayaknya bukan ranah bukan, ya, jadi sejarah oke. Sejarah mungkin masih sejarah oke, masih atau bisa. Kalau sejarah kayaknya tidak juga gitu, karena saya masih perlu pendampingan juga gitu, jadi kayaknya enggak. Tapi kalau sejarah kayaknya mungkin masih bisa. Iya, Ines tuh bisa banget sejarah. Ini kalau kamu nanti deh itu ngomong di belakang layar aja, karena salah satu produk grup ya kita bilang itu ada di Rek News, itu namanya Rek Fokus. Itu ada namanya Kong Teguh. Kong Teguh itu sejarawan, jadi dia suka ngangkat kisah-kisah banyak banget deh, udah berepisode-episode, dan dia kamu sekali-sekali bisa visit gitu. Namanya Kong Teguh, atau mungkin duet kali ya gitu sama Kong Teguh ya? Iya. Aduh, oke. Balik lagi Nes ke topik kita tentang kamu ya tentunya ya. Nah tadi kan kamu tuh sempat dapat award untuk artikelmu ya dari IDN. Nah kamu pasti punya gambaran atau versi kamu tuh penulisan yang bagus dan berkualitas itu seperti apa? Yang pasti harus tahu
apa yang mau dibahas dan diperkuat dengan, kalaupun memang kalau novel mungkin bisa diperkuat dengan fakta-fakta yang memang sebenarnya ada di lapangan. Jadi memang biar pembaca tuh nggak cuma berimajinasi, tapi oh iya ini tuh beneran loh, bisa terjadi loh di kehidupan nyata. Dan kalaupun memang itu bukan novel, ya memang informasinya tuh harus akurat sebenarnya. Karena sebagai jurnalis juga aku tuh merasakan sulitnya sulitnya untuk bisa menyajikan informasi atau fakta ke banyak orang. Kalaupun ada informasi dan fakta yang terjadi gitu, mungkin orang akan sulit untuk menerima atau memahami. Jadi sebisa mungkin, sebaik mungkin kita sebagai penulis bisa menyajikan informasi yang tepat sasaran juga dengan pembacanya. Oke. Jadi itu mungkin bisa sekaligus dijadikan sebagai tips juga nih buat para listeners, sobat Trackbook tercinta. Kalian bisa ngelihat Ines gimana, mungkin baca-baca artikel Ines bisa ya, boleh. Langsung di search aja Ines Amelia, mungkin banyak tuh ya. Banyak, ada nanti baca aja, tapi emang mostly kebanyakan akhir-akhir ini udah merambah ke entertainment dan Korea, K-pop, K-drama. Cuman emang ada kok artikel-artikel lama tuh tentang sejarah, tentang politika duniawi itu ada gitu. Jadi ya, tapi akhir-akhir ini memang lebih fokusnya ke entertainment gitu. Gue amazed banget sih Nes sama lo Nes. Thank you banget loh udah mau ngobrol-ngobrol, bincang-bincang. Sebenarnya singkat ya. Mungkin nanti kita akan ngobrol banyak di next episode. Thank you banget Ines, high five dulu. Thank you juga sudah mengundang aku. Oke, so Trackbook ini kita sudah di akhir percakapan ya, bincang-bincang, tapi kita ada oleh-oleh buat Ines. Asik. Iya, lucu. Kami dari Trackbook, ini self improvement as you wish. Sama ini buku Kenapa Layangan Itu Harus Putus. Oh my god, akhirnya bisa mendapatkan buku ini. Dibaca ya Nes, kalau boleh tag Trackbook. Oke, sip. Thank you Trackbook. Semoga bermanfaat. Harus bermanfaat sih ini mah. Kalau nggak mungkin jadi buku kan, ya kan? Iya dong, buat kamunya nantinya ya. Sip. Oke, kalau gitu Sobat Trackbook, thank you udah dengerin bincang-bincang kita di sore hari ini. Sekarang ya, sore hari ini. Terima kasih Ines, ditunggu karya-karya spektakulernya. Ya, ditunggu saja, semoga banyak waktu ya bisa membuat karya-karya selanjutnya. Dan teman-teman juga kami tunggu untuk naskah terbaik kalian untuk submit ke Trackbook. Boleh tanya-tanya dulu ke mimin-mimin yang ada di IG atau langsung ke WA hotline, ada ya Kak ya? WA hotline ada juga. Oke, see you on next episode. Bye. Bye.